Hai, semangat pagi, bertemu lagi dengan saya di channel Ica Belajar. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Google Formulir. Google Formulir itu adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi dengan kebutuhan kita. Jadi di sini ada manfaatnya dari Google Formulir. Jadi itu untuk memudahkan kita untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data yang kita ambil dari para audiens kita. Di sini saya akan mengajarkan fungsi Google Formulir dalam dunia pendidikan karena berhubung saya adalah seorang guru. Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome kita. Ini adalah tampilan Google Chrome saya. Lalu kita buka Google Drive. Google Drive kita bisa buka dari sini, dari pojok kiri atas ini aplikasi, bisa juga dari sini, pojok kanan aplikasi. Jadi sama, dia aplikasi Google, ini juga aplikasi Google. Jadi misalnya saya mau klik ini, saya klik. Lalu kita pilih Drive. Setelah kita pilih Drive, kita harus lihat ini apakah akun Google Drive kita. Kita bisa lihat ini akun Google Drive kita atau tidak, kita lihat dari lingkar bulat yang ini. Tunggu sebentar ya, masih loading. Dari lingkar bulat yang pojok kanan atas. Ini bukan akun Google saya. Misalnya, saya mau ganti akun, saya tinggal klik lingkaran bulat ini. Saya ganti akunnya, misalnya saya mau pakai akun yang ini. Saya klik. Maka inilah akan tampil Google Drive saya, sesuai dengan akun yang saya mau. Dari mana saya bisa lihat? Dari sini, dia sudah muncul. Akun Google saya Ica Panjaitan, di mana sebelumnya akun Google-nya adalah Ica Belajar. Tapi saya mau pakai akun yang ini saja. Oke, kita langsung masuk cara membuat Google Formulir. Pertama, kita klik pojok kiri atas. Di sini ada ikon tambah baru. Saya klik. Lalu saya pilih Google Formulir. Ini Google Formulir, saya klik. Maka dia akan muncul tampilan sebagaimana dia untuk Google Formulir. Sebelum kita belajar bagaimana memasukkannya, saya akan menunjukkan satu-satu fungsi dari ikon tersebut. Pertama ada pertanyaan. Di sini pertanyaan kita akan membuat apa saja yang mau kita buat pertanyaan-pertanyaan untuk audiens atau peserta didik kita. Lalu di sini ada respon. Respon itu adalah semua hasil dari jawaban peserta didik maka akan mengumpul di kolom respon ini. Misalnya yang menjawab peserta didiknya ada 100, maka di sini akan 100 tanggapan. Misalnya saya sudah menyebar kepada 100 peserta didik, ternyata yang menjawab baru 58. Maka di sini akan tertulis 58, artinya kurang 42 lagi. Kira-kira siapa yang belum menjawab? Nanti di sini juga akan terjawab siapa saja yang belum menjawabnya. Lalu selanjutnya kita lihat fungsi dari ini, sesuaikan tema. Misalnya kita mau ganti temanya dulu. Saya mau lihat misalnya kita klik tema, lalu saya mau pilih gambar untuk tema saya. Misalnya saya mau di sini ada kantor sekolah, ilustrasi, ulang tahun, saya tentang mau sekolah saja karena saya mengajar. Lalu saya pilih temanya yang sesuai dengan belajar, misalnya ini. Saya klik, sisipkan. Lalu saya mau pilih warna temanya. Warna temanya saya mau yang misalnya yang ini aja deh. Oh enggak deh, yang ini aja kayak lebih cantik. Lalu warna latar belakangnya saya mau yang ini. Dia bisa ganti-ganti kan? Latar belakangnya. Bisa ini. Kalau yang warna tema tadi dia list gambar yang ini yang berubah. Kita lihat ya. Berubah kan? Nah, saya mau yang ini aja biar lebih keren. Warna latar belakangnya yang ini. Lalu ada gaya font atau tulisannya. Tulisannya mau yang seperti ini, atau mau yang seperti ini, atau mau yang seperti ini. Coba saya mau coba lucu kayak mana jadinya.
Oh, lucu juga ya. Tapi karena ini formulirnya formal, jadi saya bikin dasar saja. Oke, sudah kita pilih tema, kita close. Sekarang kita lihat apa fungsi dari pratinjau. Pratinjau ini artinya fungsinya kita melihat tampilannya setelah kita mengedit semua pertanyaan ini. Kita belum bisa klik, bisa kita klik tapi tampilannya masih dasar jadi kurang menarik. Lalu di sini ada setelan. Kita klik setelan. Kita mau atur sebagaimana Google Formulir kita. Di sini ada kumpulkan alamat email. Ada batasi ke 1 tanggapan, ada responden dapat edit setelah mengirimkan. Kalau kumpulkan alamat email, artinya secara otomatis nanti di Google Formulir ini akan muncul pertanyaan alamat email. Bisa kita klik jika kita mau, tetapi kalau kita tidak mau, kita tidak usah klik. Lalu perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan, artinya satu email hanya bisa satu untuk menjawab. Jadi nggak bisa menjawab lebih dari 2 kali jika dia hanya memakai 1 email saja. Jadi saya batasi ke 1 tanggapan. Misalnya ternyata dia ada yang salah. Bagaimana? Padahal sudah dibatasi ke 1 tanggapan. Saya tinggal klik ini. Edit setelah mengirimkan. Artinya jika merasakan kesalahan, dia bisa mengedit setelah mengirimkan. Lalu di sini ada presentasi. Di sini ada kuis, di sini saya tidak acak-acak, saya biarin aja. Saya hanya mengacak-acak yang ini, lalu saya simpan. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan mau ganti judul formulir ini. Misalnya judulnya identitas keluarga peserta didik. Kayak gitu, misalnya identitas keluarga peserta didik. Lalu deskripsi formulirnya misalnya saya mau bikin nama saya aja deh. Kalau yang teman-teman mau bikin deskripsinya yang lain terserah teman-teman. Saya mau bikin nama saya aja, Ronoli Melayani Kristi Panjaitan SPDK. Oke. Pertanyaan pertama. Ini adalah mengenai judul formulir. Sekarang saya mau ke yang kedua, bagian kedua tentang pertanyaan tanpa. Kita klik. Oke. Untuk yang kedua ini saya mau mengenai identitas peserta didik saja. Misalnya di sini apa pertanyaannya, lalu di sini apa yang kita isi. Tapi sebelum masuk ke sini, saya mau menunjukkan fungsi-fungsi dari ekon-ekon ini. Pertama ada gambar, ada bentuk gambar, artinya di sini kita bisa memasukkan gambar untuk di sini. Lalu di sini ada duplikasi yang artinya salin. Saya kasih contoh ya, saya klik. Maka dia akan muncul 2. Tadi cuma ada ini aja kan? Tapi karena saya klik salin, dia muncul yang ini. Ternyata kita nggak memunculkan ini. Kita tinggal klik hapus. Itulah fungsi dari hapus. Lalu wajib diisi. Wajib diisi ini artinya pertanyaan yang kita buat itu wajib diisi. Tidak boleh tidak diisi. Kalau dia tidak mengisi, maka konsekuensinya mereka tidak bisa mengirim formulir mereka. Tetapi kalau kita tidak klik ini, tiba-tiba peserta didik atau audiens tidak mengisi, itu mereka tetap bisa mengirim. Lalu selanjutnya, di sini ada deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, acak urutan opsi, tidak usah. Lalu di sini ada fungsi dari kotak centang ini, kita lihat. Kita klik. Kita akan belajar fungsi-fungsi dari ini semua. Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ini kita akan belajar. Lalu setelah belajar ini, kita akan belajar tentang ini. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Misalnya di sini saya mau kumpulkan, saya klik dulu. Saya mau kumpulkan nama peserta didik. Namanya siapa? Lalu saya pilih jawaban singkat, karena jawabannya hanya singkat saja. Namanya siapa? Lalu selanjutnya untuk yang kedua saya mau bertanya lagi. Lalu karena saya ingin bertanya lagi, saya tinggal klik yang lingkaran ini, tambahkan pertanyaan. Saya mau pilih kelas.
Lalu saya pilih di sini pilihan ganda opsinya. Kelas misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kenapa saya pilihan ganda pilihnya? Kenapa tidak kotak centang saja? Kalau pilihan ganda artinya pilihnya hanya boleh satu saja, tidak boleh lebih dari satu. Tetapi kalau kotak centang artinya boleh pilih lebih dari satu. Karena saya hanya boleh satu saja, maka saya pilih pilihan ganda. Lalu saya mau kasih soal lagi, tambah. Saya bikin misalnya saya mau coba yang kotak inilah, yang kotak tadi, kotak centang. Tadi kan bulat centang, sekarang saya mau pilih kotak centang. Misalnya suku peserta didik. Misalnya di sini saya mau pilihnya kotak centang misalnya. Sini saya bikin ada Batak, ada Padang, ada Jawa, ada Flores, ada Bugis. Misalnya seperti itu. Lalu mereka boleh pilih lebih dari satu. Misalnya ibu dia Batak, bapak dia Flores. Dia pilih Batak dan Flores. Itu dia fungsi dari kotak centang. Selanjutnya lagi, kita mau pilih misalnya upload file lah. Saya mau pilih coba contoh upload file. Fungsi upload file itu apa? Ini kita lanjutkan. Dia suruh masuk ke Google Drive. Misalnya, unggah foto keluargamu. Izinkan hanya file jenis tertentu. Artinya hanya file-file tertentu. Tetapi kalau tidak kita checklist, tidak kita centang ini, tidak kita geser, artinya file apapun boleh masuk. Tetapi kalau kita mau hanya jenis file tertentu, kita klik ini. Lalu kita pilih. Karena dia gambarnya kotak, artinya kita bisa pilih lebih dari satu. Kalau dia gambarnya bulat, artinya hanya boleh pilih satu saja. Karena dia kotak, berarti kita pilih salah satu, pilih lebih dari satu. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Tetapi kalau saya mau semuanya, bebas yang mana aja, saya tinggal klik ini saja. Artinya bebas yang mana aja. Saya mau jumlah maksimal file di sini cukup satu aja. Ukuran maksimalnya saya mau 1 MB aja, nggak boleh lebih dari 1 MB. Lalu saya pilih wajib diisi. Ini juga wajib diisi. Sorry ya, belum saya buat. Ini wajib diisi. Yang atas juga, saya klik lagi. Kalau mau ngedit, tinggal klik aja kotaknya ya. Saya mau ngedit ini, saya klik ini. Lalu saya pilih wajib diisi. Lalu saya scroll lagi ke bawah. Saya klik lagi kotaknya. Lalu sudah unggah foto keluargamu, saya klik lagi tambah pertanyaan. Saya mau coba lagi yang mana ya, yang belum. Paragraf nanti aja, ini nanti aja, skala linier nanti aja, kisi pilihan ganda nanti, oke. Tanggal misalnya. Saya mau di sini pertanyaannya tanggal lahir peserta didik misalnya. Wajib diisi. Saya mau tambah pertanyaan lagi. Saya mau pilih waktu misalnya. Waktu ini artinya menunjukkan ke pukul atau jam. Misalnya pertanyaannya, jam berapa peserta didik melakukan saat teduh keluarga? Saat teduh itu artinya doa pagi atau ibadah pagi. Di sini saya mau pilih nggak wajib diisi karena nggak semua orang melakukan saat teduh atau doa pagi. Saya tidak perlu wajib diisi. Berarti bisa diisi, bisa tidak diisi. Lalu saya bikin tambah pertanyaan. Kita bisa lihat bedanya wajib diisi dengan tidak diisi. Kalau wajib diisi, dia akan ada tanda bintang merah di sini. Tanda bintang merah, tanda bintang merah. Kalau tidak wajib diisi, maka dia tidak ada tanda bintang merah. Oke, kita selanjutnya. Lalu saya mau paragraf nanti
drop down nanti, upload file udah, skala linear nanti. Oke, saya anggap ini udah semua. Lalu kita lihat ke sini. Kenapa saya bilang nanti? Karena saya mau bikin sisanya itu di bagian kedua. Bagaimana cara membuat bagian kedua? Kita lihat kotak ini. Cara membuat bagian kedua adalah lihat kotak paling bawah, tambahkan bagian. Ini adalah yang atas ini adalah bagian pertama. Saya mau bikin bagian pertama isinya hanya identitas peserta didik aja. Lalu bagian kedua nanti saya mau bikin di situ adalah berisi pertanyaan-pertanyaan. Saya klik tambahkan bagian. Oke, bisa baca bagian 2 dari 2. Yang di atas pasti bagian 1 dari 2. Bagian 1 dari 2. Oke, yang bagian 2 saya mau bikin pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini sorry. Saya mau hapus ini nggak penting. Hapus, oke. Sekarang kita ke bagian 2. Bagian 2 di sini saya mau bikin judulnya tetap sama keluarga Kristen. Deskripsinya di sini saya mau jawablah pertanyaan dengan sebenarnya. Oke, judul sudah selesai. Saya bikin sini tambahkan pertanyaan. Lalu di sini saya pilih paragraf. Pertanyaannya misalnya, jelaskan bagaimana terbentuknya keluargamu pertama kali. Artinya, dari masa orang tua belum menikah sampai sudah memiliki anak. Kita bikin keterangan sini. Dari orang tua belum menikah sampai memiliki anak. Oke, ini pertanyaan pertama. Saya bentuknya paragraf. Lalu saya bikin di sini wajib diisi. Lalu saya tambahkan pertanyaan. Selanjutnya di sini saya akan mencoba ini udah, drop down. Drop down, coba. Saya mau bikin di sini pakai galeri lah, biar kita sekali-sekali kita coba. Kita pakai foto. Saya mau foto, misalnya saya di sini ada macam-macam cara untuk unggah foto. Di sini bisa unggah dari laptop, bisa ambil langsung dari kamera, bisa melalui URL atau link, ambil langsung dari link, bisa dari foto, bisa dari Google Drive kita sekarang, bisa juga dari Google. Saya coba dari Google aja, karena saya nggak ada fotonya misalnya. Saya bikin dari Google, contoh misalnya keluarga Kristen. Saya oke kan? Misalnya saya mau ambil foto mana ya? Misalnya ini aja deh. Saya sisipkan. Lalu di sini saya bikin pertanyaannya, apakah, kok besar semua ya? Apakah gambar di bawah ini termasuk keluarga inti? Lalu drop down-nya di sini saya ada pilihannya, opsinya. Bisa, misalnya saya bikin di sini benar, di sini salah. Dia bisa lebih dari 1, ada 3 boleh, ada 4 boleh, terserah berapa boleh. Ragu-ragu, tidak tahu. Jadi nanti pilih salah satu opsinya. Oke, drop down sudah, saya pilih sini wajib diisi. Lalu kita tambahkan pertanyaan. Lalu kita coba lagi. Ini udah. Upload file udah, skala linear. Skala linear ini bisa seperti kayak misalnya amat baik, cukup, kurang, atau dan lain sebagainya. Saya bikin contoh yang seperti itu aja dulu ya. Misalnya pertanyaannya, apakah orang tuamu bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak
di rumah, misalnya saya bikin pertanyaan seperti itu, opsinya misalnya saya mau sampai 4 aja. Saya bikin di sini amat baik yang pertama. Baik. Yang kedua, baik. Yang keempat, kurang. Jadi nanti sini pilihannya sampai 4. Nanti ada 1, 2, 3, 4. Dari amat baik sampai kurang. Berarti dia ada baik, ada cukup, ada sedang, atau ada lain sebagainya. Saya pilih wajib diisi. Tambahkan pertanyaan. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Kalau amat baik dia nomor 1. Kalau kurang dari, saya edit ulang. Saya pilih jadinya 4 itu amat baik. 1 itu kurang. Kita lihat tampilannya. Oke. Kalau dia kurang baik, pilih 1. Kalau dia di atasnya kurang, 2. Mendekati amat baik, nomor 4. Itu pilihannya, 1 sampai 4. Lalu kita mau coba lagi. Apa ini? Kok asal terpencet nggak sengaja. Ulang. Kita mau pilih lagi, misalnya ini udah tadi. Sekarang kisi pilihan ganda dan petak kotak centang. Kisi-kisi pilihan ganda, di sini ada yang gambar bulat, di sini ada gambar kotak. Kalau bulat artinya hanya pilih 1 saja. Kalau kotak artinya dia bisa pilih lebih dari 1. Kita coba yang ini dulu. Misalnya pertanyaannya fungsi keluarga. Baris pertama misalnya di sini orang tua, di sini anak. Kolom 1 misalnya di sini saya bikin belajar, bekerja. Sini suka-suka lah misalnya. Saya udah kehabisan pertanyaan. Suka-suka. Di sini misalnya udahlah, oke 3 aja lah. 3 pun udah bagus. Oke, bagaimana tampilannya? Bagaimana tampilannya? Di sini saya perlu wajib diisi. Tampilannya kita lihat ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi keluarga. Di sini ada orang tua. Misalnya pilih salah satu karena sini bulat ya. Fungsi keluarga saya pilih bekerja. Fungsi anak-anak hanya pilih salah satu, saya pilih belajar. Misalnya seperti itu. Lalu kita coba kotak centang. Kotak centang. Saya bikin di sini lagi fungsi keluarga. Fungsi keluarga. Baris pertama masih sama orang tua. Di sini anak-anak. Kolom 1 bekerja, bermain, belajar, acuh tak acuh, mandiri. Oke, bagaimana tampilannya? Saya perlu isi ini. Kita lihat tampilannya ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Dia hampir sama dengan yang kolom. Dia hampir sama seperti fungsinya seperti ini. Dimana kalau ini, dia hanya boleh pilih salah satu. Tetapi kalau dia kotak centang, artinya dia bisa lebih dari satu. Misalnya fungsi orang tua, dia bisa bekerja, dia bisa bermain, dia bisa belajar. Fungsi anak, dia bisa bermain, dia bisa belajar, seperti itu. Jadi bisa pilih lebih dari satu. Selanjutnya, ini kok scroll ke atas sendiri ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara. Ini udah habis semua ya. Ini sudah kita jawab semua. Oke, sekarang kita coba yang sebelah sini. Tadi kita sudah belajar ini, tambahkan bagian. Sekarang kita lihat sini ada tambahkan video. Ini tambahkan gambar. Tambahkan video dan tambahkan gambar ini hampir sama. Hampir sama caranya. Bedanya yang ini berbentuk gambar, ini berbentuk video. Saya akan mengajari salah satu aja ya biar cepat. Misalnya kita mau coba cara memasukkan video.
Kita klik tambahkan video. Lalu saya misalnya mau ngambil videonya dari YouTube. Saya buka dulu YouTube di sini, saya buka tab baru. Saya buka YouTube. Misalnya saya mau ngambil dari YouTube saya karena saya sudah punya contoh videonya dari YouTube saya. Saya buka YouTube saya dulu. Saya mau buka YouTube saya tentang video keluarga Kristen. Misalnya ini deh, keluarga Kristen ini aja deh. Saya bagikan, lalu saya salin linknya. Karena yang diminta hanya Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, kita ke tab sebelumnya. Kita masukkan linknya tadi yang sudah kita copy. Kita cari, telusuri, ini dia linknya. Lalu kita pilih. Oke, akan muncul videonya. Akan muncul videonya. Ini videonya. Lalu di sini kita bikin judulnya. Apa yang mau kita buat kira-kira di sini judulnya? Boleh judul videonya, boleh juga arahan kita terhadap judul video tersebut. Misalnya, tonton video di bawah ini dan jangan lupa rangkum materinya. Seperti itu misalnya. Sudah selesai videonya. Jadi dia di sini hanya ada seperti ini aja pilihannya, salin dan hapus. Jadi dia tidak ada berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Ini saya hapus dulu, ini nggak penting. Jadi nggak ada bentuk pertanyaan paragraf atau pertanyaan centang atau apapun itu, dia tidak ada. Dia hanya suruh anjuran ini saja. Lalu kita lihat lagi fungsi dari ini. Tambahkan judul dan deskripsi ini adalah untuk membuat judul baru. Judul baru seperti apa? Kita coba ya. Nah, jadi nanti judul ini hampir sama seperti yang ini. Hampir sama seperti ini. Cuma bedanya dia nggak ada ini. Nggak ada bagian 1 dari 2, bagian 2 dari 2, bagian 3 dari 2, nggak ada. Atau 3 dari 3, nggak ada. Dia hanya judul baru saja, tapi tetap di bagian 2 dari 2. Karena kebetulan kita nggak butuh ini, jadi kita hapus. Lalu, apakah ini? Ini adalah impor pertanyaan. Artinya seperti kayak copy paste. Copy paste dari yang pertanyaan yang sudah ada. Kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mana, atau copy paste dari formulir yang ini boleh, copy paste dari formulir yang lain juga boleh. Seperti itu. Tambah pertanyaan seperti yang tadi. Oke, udah selesai semua. Kita sudah membahas tentang semua ikon-ikon ini. Lalu kita coba lihat yang ini tadi yang saya bilang nanti kita lihat setelah kita buat semua pertanyaannya. Coba kita lihat pratinjau. Kita klik pratinjau. Nah, seperti inilah tampilannya kepada audiens setelah kita memberi linknya. Seperti ini tampilannya. Lalu bagaimana cara agar audiens bisa melihat ini? Kita kembali lagi ke tab sebelumnya. Caranya adalah tinggal kita klik kirim. Lalu kita mau kirim ke email kah? Atau kita mau ngambil linknya kah? Kalau kita mau ambil linknya tinggal kita copy, tapi kita pendekkan dulu linknya. Baru kita copy. Atau mau kita misalnya di sini mau kita sematkan linknya. Biasanya ini disematkan ini untuk ke blog-blog atau ke manapun itu, blog-blog pribadi atau ke akun-akun Google lainnya. Saya mau ambil linknya saja, lalu saya salin, saya bisa kirim ke WhatsApp, ke Telegram atau kemanapun, atau mau langsung kirim ke email juga bisa, tinggal sini taruh emailnya, seperti itu. Lalu sudah kita kasih linknya, maka nanti tampilan di peserta didik, tampilannya akan seperti ini. Jadi peserta didik tinggal menjawab. Kita coba ya, ini adalah bagian 1 dari 2. Kalau kita klik berikutnya, nanti akan muncul bagian 2 dari 2. Coba kita klik. Dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada tanda bintang yang artinya wajib, di mana kita belum mengisi semua hal-hal yang wajib ini. Jadi mereka tidak bisa klik berikutnya kalau tidak diisi dulu hal-hal yang wajib ini. Misalnya namanya Ani.
Ani dia kelas 10. Bisakah dia klik 2 kali? Tidak bisa, dia hanya boleh pilih salah satu karena bentuknya bulat. Lalu suku peserta didik, di sini dia bisa pilih lebih dari satu, atau pilih 2 juga boleh, atau neneknya beda lagi orangnya. 3 juga boleh, terserah. Unggah foto keluarga, kita tinggal tambahkan file. Lalu ambil filenya dari mana? Bisa dari laptop, bisa dari drive kita atau Google Drive, kita pilih perangkat. Tadi hanya boleh 1 dan hanya boleh 10 MB saja. Misalnya saya mau pilih ini aja deh. Berapa MB nih? Kalau dia lebih dari 10 MB maka dia tidak bisa, tapi kalau dia kurang dari 10 MB maka dia bisa untuk diambil. Batasi maksimum ukuran file terlampaui, artinya lebih dari 10 MB ini. Maka kita cari yang kurang dari 10 MB. Mana lah yang kurang dari 10? Ini aja anggap ya. Karena saya nggak ada foto, kita anggap aja ini. Oke, dia bisa. Kenapa bisa? Karena hanya 28,35 KB saja. Saya upload. Sudah masuk. Maka dia muncul, unggah fotonya. Tanggal lahir peserta didik. Saya klik ini. Lalu saya pilih. Karena saya bukan lahir tahun 2020, makanya saya klik ini. Lalu saya cari. Saya bukan lahir di sini. Saya lahir misalnya tahun 91, bulan April, tanggal 14. Maka muncul dia 14 April tahun 1991. Jam berapa peserta didik melakukan saat teduh keluarga? Di sini saya bikin dia boleh menjawab, boleh tidak. Jadi bisa kita lihat ya, di sini nggak ada tanda bintang, di sini ada tanda bintang. Kalau saya klik berikutnya, maka dia bisa. Karena ini tidak wajib dijawab, tapi kalau saya ini ada tanda bintang, saya klik berikutnya, maka ini nggak akan bisa klik berikutnya sebelum menjawab ini. Tapi karena, coba kita kasih contoh ya, kita klik berikutnya, meskipun tidak kita jawab, pasti bisa. Oke, bisa dijawab kan? Karena dia tidak ada tanda bintang. Maka kita ke bagian kedua, yaitu langsung ke pertanyaan. Jawablah pertanyaan dengan sebenarnya. Jelaskan bagaimana terbentuknya keluargamu pertama kali. Saya jawab, karena ini adalah bentuk paragraf, jadi dia bisa panjang. Bisa panjang, ini anggaplah jawabannya. Sudah selesai. Lalu saya jawab lagi pertanyaan selanjutnya, apakah gambar di bawahnya termasuk keluarga inti? Saya jawab, benar, karena keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, anak. Jadi saya pilih benar. Apakah orang tuamu bertanggung jawab dalam mendidik anak di rumah? Pilihannya dari 1 sampai 4, saya pilih misalnya 4. Boleh nggak pilih 2? Tidak boleh, hanya boleh pilih 1 saja. Karena dia berbentuk lingkaran, ini juga berbentuk lingkaran, artinya pilih salah satu saja. Fungsi keluarga. Oke, tadi ini bentuknya apa ya tadi ini ya? Kita lihat dulu. Ini tadi bentuknya adalah contoh pertanyaan berbentuk drop down. Jadi seperti ini dia, boleh pilih yang mana jawabannya. Ini adalah drop down. Kalau ini contoh pertanyaan dalam bentuk apa ini? Duh, kok laptop saya. Ini contoh pertanyaan dalam bentuk skala linier. Seperti inilah tampilannya kalau bentuk skala linier. Lalu selanjutnya ini dalam bentuk, yang ini kotak centang, yang ini lingkaran centang. Jadi hanya bisa pilih salah satu. Fungsi keluarga, orang tua bekerja, anak-anak belajar. Fungsi keluarga, orang tua bisa bekerja, boleh bermain, boleh juga belajar, nemenin anaknya belajar. Pertanyaan ini hanya memerlukan setidaknya 1 respon per baris, berarti ini juga wajib dijawab karena kita sudah membentuk ini, tanda bintang ini. Anak-anak dia bermain dan belajar. Mandiri bisa, mandiri juga bisa. Tonton video di bawah ini, jangan lupa rangkum materinya. Oke, selesai.
Jadi nanti kalau kita mau lihat rangkuman materi, kita bisa buat lagi di sini pertanyaan, buat unggah materi seperti yang di sini. Seperti yang di sini. Oh, di pertanyaan pertama tadi ya, sorry. Seperti yang di sini. Misalnya habis rangkumlah materi di bawah ini, tinggal kita bikin aja ini. Unggah materimu. Kita buat di bagian kedua untuk mengunggah materi. Jadi kita bisa kembali, bisa kita maju lagi. Dia masih sama, dia nggak akan berubah jawabannya, tetap meskipun kita maju mundur. Kita buat nanti di sini sebagai guru, unggah catatan materimu. Jadi nanti mereka unggah lalu kirim, dan kita jangan lupa bikin wajib diisi, yang artinya murid wajib mengunggah catatan mereka. Lalu setelah semuanya selesai, kita klik kirim. Lalu kita akan melihat hasil dari kiriman ini. Nah, ini tampilan dari peserta didik. Ada klik edit tanggapan Anda, artinya, kayaknya saya salah lah, kayaknya harus ada yang saya edit. Tinggal kita klik edit tanggapan Anda. Oh iya, ternyata saya lupa, misalnya saya lupa menjawab saat teduhnya. Saya isi dulu lah saat teduhnya ini. Kita tinggal klik waktunya. Kita klik di sini. Saya saat teduh misalnya jam 5. Oke, berikutnya. Lalu saya klik kirim. Klik kirim. Oke, selesai. Lalu kita akan lihat ini tampilan peserta didik. Kita sekarang mau lihat tampilan kita sebagai yang punya formulir. Kita lihat lagi di punya kita sebelumnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Dia langsung ada respon. Tadi di mana respon nggak ada angka 1 kan? Sekarang ada angka 1. Siapa ya kira-kira yang mengisi ini? Kita lihat. Namanya Ani. Yang tadi udah kita isi adalah atas nama Ani. Dia kelas warna biru. Biru artinya kelas 10. Kelas 10. Dia suku dari Batak, Padang, dan Flores. Ini jawaban-jawaban dia. Ini jawaban dia semua. Jadi nanti misalnya ada 100 peserta atau 100 responden, maka di sini akan tulisannya 100 tanggapan. Tapi kalau bisa 100 peserta itu yang mengisi hanya 56, maka hanya ditulis 56 tanggapan. Jadi di sini nanti di ringkasannya ada 56 ringkasan. Lalu di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini hanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tertentu dan jawabannya. Misalnya saya mau lihat pertanyaannya tentang nama aja. Saya mau lihat nama-nama siapa saja yang sudah mengisi. Maka nanti di sini ada muncul Ani. Misalnya yang kedua ada Bejo, ada Rahmat. Jadi hanya nama-namanya saja. Atau saya misalnya mau lihat tentang ini aja deh, yang saat teduh. Berapa orang yang saat teduh? Saya penasaran misalnya. Mana dia ya? Jam berapa peserta? Ini. Maka nanti di sini saya bisa lihat. Ada jam 5, ada jam 6, misalnya ada jam 4, jam 3. Jadi hanya sesuai pertanyaannya saja. Lalu individual artinya ini ringkasan per satu responden. Artinya kalau di mana ringkasan ini langsung mengisi semua ringkasan dari semua responden. Kalau ini individual hanya satu-satu saja. Di mana yang pertama misalnya slide pertama ada Ani. Kita klik slide kedua misalnya ada Bejo, ada Rahmat. Jadi tergantung karena ini hanya baru satu orang yang mengisi, maka ini nggak bisa kita klik. Tapi kalau lebih dari satu, maka ini bisa kita klik. Itu dia fungsi dari individual. Lalu di sini ada print, berarti kita bisa print unggahan tanggapan mereka. Jadi inilah cara membuat Google Formulir. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami fungsi dari Google Formulir ini. Sekian dari video saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol loncengnya.